Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang audit pemasaran, audit produksi operasi, dan juga audit kepastian kualitas. Nah, sebelumnya sudah dipelajari ya tentang ketiga audit fungsi ini. Nah, kemarin juga sudah dijawab beberapa pertanyaan terkait audit pemasaran, audit produksi operasi, dan audit kepastian kualitas. Nah, pada pertemuan hari ini, saya akan meringkaskan saja dan, membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya, minta untuk menjawab kemarin ya. Jadi, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan terkait ketika audit fungsi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi pertama kita akan membahas tentang audit pemasaran dulu. Jadi pengertian audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen yang dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Oke. Jadi tujuan dan manfaat audit pemasaran adalah mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Nah, manfaatnya untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Jadi inti dari audit pemasaran adalah untuk mencari kelemahan yang terjadi pada fungsi pemasaran dan mengusulkan perbaikannya, gitu. Oke, jadi tipe audit pemasaran ada dua ya, audit fungsional atau vertikal dan juga audit menyeluruh atau horizontal. Kalau audit fungsional atau vertikal ini hanya dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran. Ini contohnya periklanan, penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian yang diaudit. Sedangkan kalau audit menyeluruh itu keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Nah, ini ya ruang lingkup audit pemasaran. Jadi ada 6 ya, ada audit lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi pemasaran. Nah, kalau yang vertikal audit tadi bisa membahas satu atau lebih ya, 1, 2, atau 3 gitu biasanya dari fungsi pemasaran. Tapi kalau yang komprehensif audit atau horizontal, keenam-enamnya ini dilakukan audit. Ini versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi selanjutnya yang perlu dipahami oleh seorang auditor adalah proses manajemen pemasaran. Jadi untuk setiap fungsi yang diaudit, auditor itu harus memahami bagaimana prosesnya, baru melakukan auditnya. Nah, di sini proses manajemen pemasaran itu diawali dengan menentukan konsumen sasaran. Jadi pada penentuan konsumen sasaran ini, perusahaan akan memilih segmen terbaik yang akan dilayani dan merancang strategi yang tepat untuk memperoleh laba yang tinggi dalam melayani segmen tersebut. Proses ini meliputi 3 tahapan, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penentuan posisi pasar. Jadi, misalnya sebuah perusahaan sudah tahu ya produk apa yang akan diproduksi. Nah, sasaran pasarnya apa? Misalnya apakah orang tua atau remaja atau anak-anak gitu ya. Nah, setelah menentukan segmen pasarnya, baru dirancang strategi untuk memaksimalkan penjualan pada segmen pasar yang ditentukan gitu. Selanjutnya adalah mengembangkan bauran pemasaran. Nah, ini juga penting untuk dipahami ya untuk fungsi pemasaran. Jadi bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Jadi bauran pemasaran ini meliputi 4P, product, price, place, and promotion. Jadi produk, harga, tempat, dan promosinya ya. Jadi ini adalah bauran pemasaran. Ini yang poin-poin yang sangat penting di dalam fungsi pemasaran.
Selanjutnya yang ketiga adalah mengelola upaya pemasaran. Ini melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu analisis pemasaran, perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, dan pengendalian pemasaran. Gitu. Oke, nah setelah auditor memahami proses dalam fungsi pemasaran, selanjutnya melakukan tahapan audit ya. Tahapan audit seperti sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Diawali dengan audit pendahuluan, review dan pengujian atas pengendalian manajemen, audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Oke, nah ini tadi lingkup audit tadi ada 6 ini ya, dari marketing environment atau audit lingkungan pemasaran sampai dengan fungsi pemasaran. Nah, pada slide yang ini dijelaskan tentang masing-masing lingkup audit pemasaran tersebut. Jadi yang pertama audit lingkungan pemasaran itu terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, pelanggan, dan pesaing. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan alam, teknologi, dan politik, dan juga ada lingkungan budaya. Jadi masing-masing item ini perlu dianalisis ya oleh auditor untuk memaksimalkan fungsi pemasaran yang ada. Oke, yang kedua audit strategi pemasaran. Di sini proses manajemen strategi terdiri atas 9 tugas penting. Pertama, merumuskan misi perusahaan, mengembangkan profil perusahaan, menilai lingkungan eksternal perusahaan, menganalisis opsi perusahaan, dengan mencocokkan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal, kemudian mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki, memilih seperangkat sasaran jangka panjang, dan seterusnya. Ya, ini nanti bisa dibaca-baca sendiri. Oke, selanjutnya adalah audit organisasi pemasaran. Jadi kinerja pemasaran perusahaan tergantung dari ketetapan program pemasaran dalam menerjemahkan berbagai kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang. Nah, untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal ya. Jadi organisasi pemasaran itu berarti orang-orang yang berada di lingkup fungsi pemasarannya ya. Nah, itu juga perlu di audit gitu, harus diperiksa. Oke, kemudian audit sistem pemasaran ini meliputi orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, audit produktivitas pemasaran ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan atau unit analisis lain di dalam pemasaran, dan ini merupakan analisis biaya pemasaran juga bisa menjadi salah satu metode untuk menganalisis produktivitas dan profitabilitas pemasaran gitu ya. Jadi bisa dianalisis melalui biayanya yang dikeluarkan. Selanjutnya, audit fungsi pemasaran. Ini bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan perusahaan. Gitu. Oke, ini ada hal-hal terkait kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan saluran distribusi, dan juga kebijakan periklanan. Itu ya. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, nah selanjutnya adalah materi mengenai audit produksi dan operasi. Oke, kalau audit produksi dan operasi materinya pembahasan di fungsi produksi dan operasinya tidak sebanyak pemasaran tadi ya, tapi ada poin-poin penting yang perlu dipahami terkait audit produksi dan operasi, yaitu pertama pengertian audit produksi dan operasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien, gitu ya. Jadi pada intinya semua audit fungsi itu adalah menilai apakah
masing-masing fungsi tersebut telah dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian alasan yang mendasari diperlukannya audit produksi dan operasi, pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses, serta berjalannya tindakan korektif yang harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Jadi pada intinya alasan yang mendasari audit produksi dan operasi itu adalah memastikan bahwa sistem produksi dan operasi itu sudah berjalan sesuai dengan standar gitu ya. Nah, kalau apabila tidak dilakukan sesuai standar, maka di situ ada kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Beberapa prinsip umum audit produksi dan operasi yaitu memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas, kemudian auditor secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan, serta auditor mengklarifikasi ketidaksesuaian gitu ya. Jadi memastikan produknya sesuai SOP, auditor mengumpulkan data yang cukup dan memastikan kalau ada ketidaksesuaian dengan SOP, sebabnya apa yang terjadi gitu ya, dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Nah, berikut beberapa tujuan audit produksi dan operasi. Pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan? Apakah strategi produksi dan operasi sudah menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya? Selanjutnya, apakah strategi, rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan SWOT perusahaan? Apakah proses transformasi sudah berjalan secara efektif dan efisien? Apakah penempatan fasilitas operasi mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Serta apakah pemeliharaan dan perbaikan sudah berjalan sesuai jadwal, serta apakah setiap bagian yang terlibat sudah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan aturan. Jadi ini ya beberapa hal yang menjadi tujuan audit produksi dan operasi dan perlu dianalisis lebih lanjut oleh auditor. Ini manfaatnya audit produksi dan operasi, yaitu memberi gambaran tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menetapkan kebijakan dan strategi, memberi informasi tentang usaha perbaikan proses produksi dan operasi, serta hambatan yang dihadapi, menentukan area permasalahan, dan menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi. Nah, tahap-tahap auditnya masih sama ya seperti tadi, audit pendahuluan, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, kalau tadi audit pemasaran tadi lingkupnya ada 6 ya, kalau produksi dan operasi ini hanya ada 3. Jadi pertama rencana produksi dan operasi, yang kedua produktivitas dan nilai tambah, yang terakhir pengendalian produksi dan operasi. Jadi ini yang menjadi ruang lingkup audit atau hal-hal yang perlu diaudit pada fungsi operasi ini. Nah, kalau rencana produksi dan operasi ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut ya. Jadi kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan, kapasitas produksi, rencana persediaan, rencana keuangan, ketersediaan SDM, tingkat imbal hasil gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu disusun dalam rencana produksi dan auditor itu harus memastikan apakah fungsi produksi dan operasi sudah melakukan identifikasi atas hal-hal ini. Gitu. Oke, selanjutnya produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Nah, ini kalau kalian baca di buku literatur, dicontohkan ada metode Lean Production ya. Metode ini didukung oleh kebijakan dan praktik produksi yang secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Jadi, di sini dicontohkan ada peningkatan nilai tambah dengan cara penghapusan persediaan ya. Jadi, di sini barang itu diproduksi sesuai dengan permintaannya gitu. Jadi diminimalkan
persediaannya gitu. Nah, di sini kalau, perusahaan menghapus persediaan mengakibatkan zero defect ya atau kerusakan persediaannya menjadi minimal, kemudian meminimalkan kebutuhan tempat, kemitraan dengan pemasok diperkuat, tanggung jawab pemasok semakin besar ya, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, pengembangan angkatan kerja dan menciptakan tantangan dalam bekerja gitu. Ini contoh nilai tambah produktivitas dan peningkatan nilai tambah, tapi bisa hal-hal yang lain juga. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengendalian produksi dan operasi. Ini tujuannya untuk memaksimalkan tingkat pelayanan, meminimumkan investasi persediaan, efisiensi produksi dan operasi. Ini ya, pengendaliannya meliputi pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas, pengendalian transformasi produk, pengendalian kualitas, dan pengendalian barang jadi. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diaudit oleh auditor pada fungsi produksi dan operasi. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah audit kepastian kualitas. Ya, jadi ini adalah materi ketiga yang sudah dipelajari sendiri ya kemarin dari penjelasan teman-teman kelompoknya yang melakukan presentasi lewat video gitu. Jadi audit sistem kepastian kualitas adalah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Nah, audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktek, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Gitu. Jadi, audit sistem kepastian kualitas ini pada intinya adalah melakukan proses audit sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan dalam operasinya. Nah, ini ada beberapa peranan ya dalam sistem kepastian kualitas. Jadi, memberi kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung di dalam perusahaan. Nah, ini berikut beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada proses audit sistem kepastian kualitas ini. Jadi pertama, apakah perusahaan mampu mencapai tujuan kualitasnya? Apakah prosedur yang berlaku sudah diikuti dan ditaati? Apakah metode efisiensi baru sudah didokumentasikan dan diterapkan? Apakah catatan kualitas dipelihara memadai? Apakah jadwal pemeliharaan untuk pencegahan telah diikuti dengan baik? Oke, nah ini pihak-pihak yang berkepentingan terhadap audit. Jadi termasuk Pollinema itu juga adalah sebuah institusi yang melakukan audit kepastian kualitas ya. Jadi standarnya adalah ISO, International Standard Organization. Nah, ada standar bahwa Pollinema itu sudah memberikan pelayanan yang berkualitas gitu, sesuai dengan standar gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga selain Pollinema kan sebagai institusi pendidikan ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang lain itu juga mereka juga diaudit kualitasnya. Jadi bisa perusahaan produksi juga eh, perusahaan yang memberikan jasa itu juga melakukan audit sistem kepastian kualitas ini gitu. Nah, ini pihak yang berkepentingan terhadap audit. Yang pertama, perusahaan atau manajemen puncak ya. Ini fungsinya untuk menilai seberapa mampu jajaran di bawahnya mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang disepakati. Nah, untuk pelanggan ini untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sudah sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Jadi kalau pelanggan itu tahu ya di produknya itu sudah tersertifikasi gitu ya, sudah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Nah, mereka kan pelanggan itu akan semakin yakin untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian pemerintah untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Untuk asosiasi, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan yang menjadi anggotanya mampu mengelola manajemen kualitasnya.
Dan untuk lembaga sertifikasi menilai kemampuan dari perusahaan dalam menerapkan sistem kepastian kualitas yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, gitu. Oke. Nah, tujuan audit kepastian kualitas ini pertama menentukan ketidaksesuaian, menentukan efektivitas sistem kualitas, memberi peluang perbaikan sistem, memenuhi persyaratan peraturan, memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas, serta menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, dan menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri, gitu ya. Jadi, eh, di sini ada poin nomor 5 ya, memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas. Jadi biasanya sebelum perusahaan itu mendaftarkan pada organisasi yang memberikan apa namanya, memberikan sertifikat kualitas tadi, dia akan diaudit secara internal dulu gitu untuk menentukan, oh ini perusahaannya sudah siap untuk disertifikasikan gitu ya. Sama seperti Polinema tadi, jadi Polinema itu akan dilakukan audit internal dulu, nanti setelah disampaikan kekurangannya, baru Polinema itu akan memperbaiki masukan dari auditor internal dulu, baru setelah itu dia akan diaudit oleh sertifikasi itu tadi, ISO ya, akan diaudit oleh ISO tadi gitu. Jadi setiap tahun Polinema itu diaudit internal dan juga diaudit ISO, dan setiap 4 tahun sekali dinilai oleh lembaga sertifikasi gitu ya. Nah, manfaat audit ini adalah membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen, membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal, mencegah timbulnya masalah, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi, mengurangi biaya tambahan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Nah, ini ada beberapa panduan umum audit sistem kepastian kualitas ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Nah, berikut adalah manajemen kualitas. Standarnya adalah ISO 9001/2008 ya, sementara yang ada di literatur begitu. Nah, pada ISO ini mendasarkan manajemen kualitas pada 8 prinsip manajemen kualitas, yaitu pertama, fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan SDM, pendekatan proses, pendekatan sistem, perbaikan yang terus-menerus, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu dipatuhi oleh sebuah institusi gitu ya, atau sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISO gitu. Nah, langkah-langkah auditnya sama ya dengan yang audit pada fungsi yang lain. Ini penjelasannya saja, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, nah ini ada informasi tambahan mengenai persyaratan sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2008. Tadi selain tadi yang sudah disebutkan tadi ya, ini ada klausul 4 tentang sistem manajemen kualitas, klausul 5 tentang tanggung jawab manajemen, klausul 6 tentang manajemen sumber daya, klausul 7 tentang realisasi produk, dan klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan. Isi dari masing-masing klausul ini nanti boleh di-browsing atau ada di buku literatur gitu. Oke, jadi itu tadi materi tentang audit sistem kepastian kualitas ya. Nah, setelah ini nanti saya akan meminta kalian untuk mencari sebuah jurnal gitu terkait dengan 3 audit yang sudah kita bahas hari ini tadi. Jadi audit pemasaran, audit produksi dan operasi, serta audit sistem kepastian kualitas. Nah, silakan browsing ya jurnal penelitian terkait 3 audit ini, nanti boleh memilih dan saya akan minta kalian untuk menganalisis jurnal tersebut. Jadi fungsinya untuk tahu bahwa masing-masing audit ini juga bisa dilakukan penelitian yang terkait dengan tema-tema tersebut gitu ya. Nah, nanti di minggu-minggu mendatang kita akan melanjutkan
membahas audit fungsi-fungsi yang selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan latihan soal ya, biar lebih, bisa meningkatkan pemahamannya terkait, masing-masing audit pada fungsi tersebut. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.